Kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih di malam hari ini di tengah berbagai pilihan kegiatan yang kami bisa jalani. Malam ini kami memilih untuk mengikuti Zoom MBA, membahas kitab Yeremia dan Ratapan. Kiranya itu semua di dalam perkenanan Tuhan dan keputusan kami biarlah mendatangkan berkat bagi kami juga, sehingga kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, dan melalui cinta firman inilah iman kami semakin bertumbuh. Kami mohon Tuhan sertai kami, sertai juga hamba-Mu, dan juga sertai kalau ada rekan-rekan yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya pertemuan ini, biar Tuhan siapkan hati mereka untuk bisa menikmati kebenaran firman-Mu dan juga pengantar kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam. Ya, ini sebenarnya istri saya yang akan jadi host, cuma karena sedang kurang sehat, sedang sakit, jadi saya langsung jalani semuanya. Dan malam ini kita akan membahas pengantar kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Ini digabungkan pembahasannya karena memang kedua-duanya adalah kitab yang ditulis oleh orang yang sama, yaitu Nabi Yeremia. Saya akan menampilkan slide saya. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, saya akan memulai dengan satu video ini terlebih dahulu ya. Good luck to both of you guys. It is a heavyweight matchup. I'm going to let you know when that man fights Efe Ajagba, do not blink. Of his 5 professional bouts, 4 of them have been done in the first round. So he likes to bring an end to opponents in quick fashion. And Curtis Harper has walked out of the ring. Wait, what? I cannot believe I have this. never seen this before. He walked out of the ring. Out of the ring. He's not fighting this He guy. walked out of the ring. I've never seen this before in my life. Wow. Curtis Harper has And the walked fans here in out of the Minnesota ring. are really upset right now. Oke, Bapak Ibu sekalian, barusan kita melihat video rekaman dari pertandingan tinju dan rekan-rekan barusan melihat bahwa belum ada adu pukul, salah satu petinju udah langsung keluar dari arena, keluar dari ring tinju, artinya dia secara sepihak ataupun dia secara pribadi mengambil keputusan untuk tidak bertanding alias dia memutuskan untuk kalah sebelum bertanding. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut rekan-rekan, apa tanggapan rekan-rekan mengenai si petinju yang keluar dari ring tinju ini? Ada yang mau kasih pendapat dulu? 1-2 orang? Agak takut, penakut. Penakut ya. Oke, makasih Yunus. Ada lagi rekan-rekan yang lain yang mungkin mau jawab? Ini nggak ada jawaban benar semua ya. Jadi apa yang rekan-rekan lihat? Ya, mungkin mereka yang keluar tuh mikir aku menang kalau cuman adu dalam ring tinju ini tidak ada gunanya, mungkin begitu. Menang pun tidak ada gunanya, kalah aku sakit semua gitu kan. Jadi sama-sama. Kali-kali loh Pak, itu kalau saya yang tinju. Oke, makasih Bu Endang. Oke, rekan-rekan, jadi memang dalam bagian ini si petinju memutuskan untuk kalah di dalam pertandingan. Jadi belum ada adu pukul, belum dia sempat menyerang, dan belum tentu dia ternyata kalah, tapi tadi kita bisa lihat dia langsung nyerah. Dia bilang dalam secara tindakan dia mundur, dia berarti dianggap kalah.
Nah, biasanya orang yang kalah itu kan bukan orang yang mendapatkan pujian. Ketika kita berlomba, ketika kita di dalam studi, ketika kita dalam pertandingan, setiap kita kan pinginnya menang. Nah, ketika kita kalah, berarti kita punya semacam bayangan ataupun dugaan bahwa kalau saya kalah, apa penilaian orang terhadap saya? Saya mungkin akan dianggap lemah, saya akan dianggap pecundang, saya akan dianggap nggak hebat, sehingga tidak mendapatkan pujian. Nah, sehingga menjadi orang yang kalah itu tidak menyenangkan, apalagi sengaja kalah, itu juga satu hal yang mungkin buat kita tidak menyenangkan. Artinya kita siap-siap untuk tidak dianggap hebat, bahkan mungkin dianggap lemah. Nah, tetapi rekan-rekan, ya ini memang sebenarnya pertandingan ini, si petinju yang barusan keluar dari ring itu, dia komplain sebenarnya karena merasa tidak ada kejelasan kontrak pertandingan dan dia merasa bayarannya itu tidak pantas. Dia merasa bayarannya kurang. Nah, cuman ya pada akhirnya ya kita bisa melihat pertandingan tersebut ditayangkan ke seluruh dunia dan tindakan dia yang menyerah sebelum bertanding ini bisa dikatakan akan mempermalukan dia pada akhirnya. Nah, jadi memang kalah itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Menyerah itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, tapi yang akan kita lihat di dalam pembahasan kitab Yeremia adalah bahwa ternyata kita akan melihat pesannya. Nanti kita akan bahas. Nah, Yeremia adalah kitab yang ditulis oleh seorang bernama Yeremia. Arti harfiahnya adalah yang telah Allah tunjuk atau yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tegakkan. Nah, pengantar dari ayat 1-3 di dalam pasal 1 itu menjelaskan bagaimana kitab Yeremia dituliskan oleh Yeremia. Dalam artian, Yeremia tidak langsung menulis, melainkan dia punya sekretaris, namanya Barukh. Nah, jadi inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya kepada Yeremia, Yeremia menyampaikan perkataan itu kepada orang-orang Israel atau orang-orang kerajaan Yehuda melalui sekretarisnya, yaitu namanya Barukh, yang menuliskannya di dalam kertas-kertas ataupun lembaran-lembaran ataupun juga gulungan-gulungan yang nantinya akan dibagikan atau disebarkan. Nah, tapi pada intinya Yeremia lah yang Allah pakai untuk menyatakan firman-Nya. Dan kalau rekan-rekan lihat di dalam ayat-ayat ini, waktu pelayanan itu cukup lama, cukup panjang, berpuluh-puluh tahun. Bahkan kalau kita lihat di dalam kalimat terakhir, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan kelima. Jadi sangat lama masa pelayanan Yeremia. Dan kalau kita lihat, ataupun kalau kita sudah baca, pelayanan dia bisa dikatakan menjadi pelayanan yang tanda kutip gagal. Tanda kutip ya. Nah, pesannya apa di dalam kitab Yeremia secara garis besarnya adalah peringatan terhadap dosa dan penghukuman. Bahwa bangsa Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda, orang-orang itu sudah benar-benar bebal. Mereka terus-menerus hidup dalam dosa, sehingga Allah sebagai Allah yang adil, dia harus memberikan penghukuman kepada umat Israel. Nah, penghukumannya ya jelas, mereka harus dihukum dan dibuang ke Babel. Kalah perang melawan kerajaan Babel. Nah, tetapi di dalam kitab yang sama juga ada berita pengharapan dan pemulihan. Bahwa nantinya meskipun bangsa Israel akan dibuang ke Babel, tapi Allah tidak akan meninggalkan mereka. Nanti mereka akan kembali ke tanah perjanjian dan dibangunkan kembali bangsa tersebut. Ada pengharapan, ada pemulihan. Jadi murka Allah dan penghukuman Allah atas umatnya ini tidak berlangsung selamanya, tetapi bersifat sementara untuk mendisiplin agar umatnya bisa kembali menjadi umat yang menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Nah, pembagian kitabnya seperti ini kira-kira rekan-rekan, tapi kalau rekan-rekan mengikuti pemaparan dari saya di beberapa waktu yang lalu, termasuk hari ini, pembagian kitab seperti ini sebenarnya ini adalah pembagian kitab yang tidak mutlak. Dalam artian, bisa jadi ketika rekan-rekan mempelajari secara detail melalui buku tafsiran tertentu, atau ada
dosen tertentu, dosen STT tertentu, itu belum tentu sama, tapi ini saya bagikan untuk menolong rekan-rekan kalau nanti mau membaca kembali, setidaknya sudah ada polanya yang bisa menolong. Oh, pasal 1 itu sepertinya tentang pembebanan firman, bagaimana Allah memberikan firman-Nya kepada Yeremia. Nah, pasal 2 sampai 6 dan pasal 7 sampai 10 itu bicara tentang pemberitaan firman. Firman itu diberitakan. Nah, pasal 11 sampai 20 itu konflik yang terjadi ketika firman diberitakan. Nah, tetapi pasal 21 sampai 29 ada hamba dari penggenapan firman itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja kafir, Raja Babel. Ternyata Allah bilang, Allah memakai raja ini untuk melaksanakan firman-Nya, yaitu untuk mendisiplin umat Tuhan. Nah, pasal 30 sampai 33 itu harapan dari firman. Ketika firman diberitakan, ada pengharapan. 34 sampai 45 itu bicara tentang adanya penolakan terhadap firman. Pasal 46 sampai 51 itu cakupan firman Tuhan, dan pasal 52 penggenapannya. Nanti kan kita akan lihat bagaimana firman Tuhan ini tergenapi. Nah, pada kitab Yeremia seringkali ada ayat yang dipakai di dalam kutipan-kutipan, entah selipan Alkitab, ataupun juga renungan-renungan, ataupun khotbah-khotbah. Dan ayat ini biasanya sering dipakai untuk apa? Untuk menghibur, menguatkan, menyemangati orang-orang yang mungkin kehidupannya sedang turun, sedang kesulitan. Maka seringkali ayat ini dipakai. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi ayat ini sering dipakai untuk menghibur, menguatkan bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan punya rencana yang baik buat kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Nah, di satu sisi memang ayat ini bisa dipakai untuk menghibur dan menguatkan orang-orang yang sedang mencari tahu kehendak Tuhan, orang-orang yang merasa hidupnya sedang mengalami kesulitan, merosot, dan lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya ketika ayat ini mau diterima sebagai hal yang menguatkan, memberikan damai, membuat orang sukacita, kita perlu tahu bahwa ternyata ketika ayat ini disampaikan, seperti apakah kondisi dari orang-orang yang pertama-tama mendengarkan ayat ini. Nah, dari sini kita lihat ketika di ayat tadi dibilang tentang rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Nah, perhatikan itu ayat 11. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, setidaknya ayat 7 sampai 10, kita mendapatkan sebuah keterangan. Di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, jadi rekan-rekan ternyata kita mendapatkan petunjuk ketika di ayat 11 bicara tentang Tuhan punya rencana indah, rencananya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ternyata itu pertama-tama ditujukan kepada orang Israel yang lagi dibuang, berada dalam pembuangan, sedang mendapatkan penghukuman Allah. Berapa lama mereka mendapatkan penghukuman tersebut? Nah, di ayat 10 dikatakan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi, setelah 70 tahun orang Israel dibuang di Babel, nah ayat 11 tadi, Allah punya rancangan di mana meskipun 70 tahun kamu akan dibuang di Babel, Allah akan kembalikan kamu dan kamu akan menikmati kebebasan, bisa kembali membangun kehidupanmu sebagai sebuah bangsa, dan disitulah kamu akan mendapatkan dan mengalami damai sejahtera. Nah, jadi sebenarnya ayat 11 tadi, situasinya adalah orang-orang waktu itu mereka mengalami kondisi yang berat, kondisi yang sulit, kondisi yang menyedihkan karena keberdosaan mereka. Nah, tetapi ternyata diperhatikan di sini ada berkali-kali disebutkan kata kesejahteraan, kesejahteraan, kesejahteraan. Dalam bahasa aslinya shalom. Jadi, meskipun orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu dibuang ke Babel, Allah meminta mereka untuk hidup sebagaimana kamu ketika hidup sebelum dibuang ke Babel.
bahkan upayakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Entah mereka dengan membangun kehidupan mereka, bercocok tanam, berjual beli, membayar pajak, dan lain-lain. Intinya, ketika mereka mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, kalau kota itu makmur, maka itu kan berdampak juga kepada orang-orang ini, sehingga mereka juga bisa sejahtera. Nah, cuma jadi rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa kita perlu berhati-hati ketika kita menggunakan ayat-ayat tertentu untuk memberikan penguatan, menghibur orang, ternyata kondisi mula-mula dari pembacanya ataupun penerimanya itu belum tentu seperti yang kita duga. Nah, jadi memang artinya untuk orang-orang Yahudi menghayati ayat 11 ini tidak mudah. Mereka dalam kondisi yang sangat berat, tapi di sisi yang lain mereka juga sedih karena apa? Mereka berdosa. Mereka dihukum karena dosa mereka. Nah, tetapi Allah bilang, iya, meskipun sekarang kamu sedang menderita, sedih, tetapi ingat, aku punya rancangan yang begitu indah, yang bahkan mungkin kamu nggak sanggup untuk mengerti, tetapi sifatnya adalah untuk memberikan damai sejahtera. Ada ketenangan, ada kesejahteraan, ada kebaikan. Nah, sebenarnya Allah menyampaikan firman-Nya untuk apa ya? Pesan utamanya apa ya yang Allah minta untuk orang Israel lakukan? Intinya ini, rekan-rekan. Di pasal 21 ayat 9 dan pasal 38 ayat 2 dapat petunjuknya bahwa Allah itu minta untuk orang-orang Israel ini, mereka karena mereka hidup dalam dosa dan dihukum oleh Allah, maka ketika Allah mau menghukum mereka menggunakan bangsa Babel, kerajaan Babel, Allah bilang kepada orang Israel, jangan berperang melawan orang Babel. Nyerah aja. Kalau kamu perhatikan ya, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Jadi maksudnya begini, kalau orang-orang Israel ini nggak mau dibawa ke Babel, masih tetap ngotot ada di Yerusalem ataupun masih ngotot di tanah perjanjian tersebut, mereka justru akan mati. Kenapa? Karena memang Allah ingin mereka itu ke Babel, dibuang, didisiplin. Nah, kalau mereka nggak mau, justru mereka akan mati. Nah, kalau mereka menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim, yaitu bangsa Babel yang mengepung kamu, ia akan hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Menjadi jarahan maksudnya ya akan menjadi tetap miliknya. Dan di ayat pasal 38 ayat 2 diulangi lagi. Jadi artinya Allah minta mereka kalau lagi dihukum, kalau lagi didisiplin, jangan ngelawan, nggak usah ngelawan, terima aja, pendisiplinan itu sehingga kamu akan nantinya mengalami apa artinya rancangan Allah yang penuh dengan damai dan masa depan yang penuh harapan. Kalau dilawan, justru malah makin rugi. Itu istilahnya. Jadi sebenarnya seperti petinju tadi, ini Allah yang bilang, udah kamu nyerah aja. Nggak usah dilawan kerajaan Babelnya. Kalau dilawan, kamu yang akan rugi. Kamu yang akan mati. Kalau kamu nggak ngelawan, kamu nyerah, kamu akan tetap hidup. Nah, jadi mereka untuk diminta untuk menyerah, itu karena perintah Tuhan. Nah, banyak mereka yang menolak sehingga akhirnya mati. Nah, kalau kita perhatikan, tadi seperti saya sebutkan, bahwa pasal 52 menjadi penggenapan firman. Bahwa kalau mereka nyerah, mereka nggak ngelawan, mereka nggak berperang menghadapi Babel, mereka akan aman, mereka akan tetap hidup, bahkan dikatakan ya masa depan mereka pun penuh harapan. Nah, pasal 52, ayat-ayat terakhir menunjukkan hal tersebut. Jadi apa yang Allah bilang, kalau kamu nyerah, kamu akan aman, terjadi. Dan perhatikan di sini di ayat 31 sampai 34 pasal 52 dicatat, kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil-Merodak raja Babel dalam tahun dia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Nah, jadi teman-teman awalnya memang kerajaan Babel dipimpin oleh Nebukadnezar yang menyerbu Israel atau Yehuda. Nah, tapi waktu terus berjalan dan akhirnya raja demi raja berganti dan akhirnya Raja Ewil-Merodak ini menjadi penguasa Babel. Nah, di sini ternyata raja tersebut melepaskan raja Yehuda yang bernama Yoyakin yang awalnya udah ditangkap. Kemudian perhatikan Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia. Jadi
Meskipun Raja Ewil-Merodak ini adalah pihak yang paling berkuasa, dan Yoyakin ini adalah orang yang kalah yang sudah dipenjarakan, ternyata diajak ngomong baik-baik. Nggak ada dijudesin, nggak ada ditindas, nggak ada didominasi, nggak dikasih kesempatan ngomong. Ini lagi ngobrol biasa, berbicara baik-baik. Dan perhatikan, memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dengan dia di Babel. Jadi bisa dibayangkan, kok istimewa sekali sih Yoyakin ini. Padahal ada raja-raja yang lain, ya mungkin raja-raja yang kalah juga, tetapi dipenjarakan di sana. Nah, tapi Yoyakin ini diberikan perlakuan yang spesial. Dan bahkan, Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya. Jadi, ibaratnya, Yoyakin ini pakai baju napi ya, misalnya kalau di penjara-penjara itu, khususnya di luar negeri, misalnya di Amerika, kalau kita nonton film-filmnya, bajunya orange ya, baju narapidana itu orange-orange. Nah, ini disuruh ngelepasin, terus dikasih pakaian-pakaian yang biasa. Jadi nggak kelihatan bagaimana Yoyakin ini sebenarnya adalah orang jajahan. Kemudian boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Jadi makan makanan raja. Enak banget. Kemudian, dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa meskipun Yoyakin ini adalah seorang jajahan, tapi apa yang Allah katakan, kalau menyerah, justru akan hidup, justru akan sejahtera. Ini buktinya. Yoyakin diperlakukan sedemikian istimewa. Bisa makan enak, makan makanan raja jelas itu istimewa ya, bukan makanan biasa. Nah, kemudian bahkan untuk belanjanya pun disediakan setiap hari. Jadi saudara bisa bayangkan betapa istimewanya dia diperlakukan. Sehingga apa yang Allah firmankan itu terjadi. Nah, jadi rekan-rekan, inilah yang memang unik dari kitab Yeremia. Nah, sehingga rekan-rekan, dari sini yang saya mau simpulkan dari pendalaman kitab Yeremia ini adalah ketika kita semakin belajar tentang Alkitab, tujuannya bukan agar kita semakin mengerti tentang Allah. Seolah-olah kita bisa ngerti tentang Allah, kita lagi meneliti Allah, posisi kita di atasnya Allah. Kita makin tahu, oh Allah tuh kayak gini, oh Allah pengennya kayak begini, oh Allah seperti ini sifatnya, seperti ini kemauannya, seperti ini cara kerjanya. Bukan itu tujuannya. Seharusnya semakin kita belajar Alkitab, kita semakin berserah dan taat kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata Dia memang Allah yang tidak bisa kita pahami seutuhnya. Orang Israel menolak. Padahal Allah bilang, nyerah aja. Kalau kamu nyerah, kamu nggak akan mati, nggak akan dibantai. Nah, mereka berpikir bahwa mereka lebih tahu daripada Allah. Mereka bilang, yang terbaik adalah ngelawan. Akhirnya banyak di antara mereka yang mati di dalam peperangan. Termasuk Raja Zedekia yang memimpin mereka. Nah, tetapi ketika kita taat kepada Allah, izinkan Allah untuk dengan cara kerjanya yang misterius itu memberkati kita. Nah, jadi rekan-rekan, ini yang perlu kita pahami bahwa memang semakin kita belajar taat kepada Tuhan, bisa jadi hidup kita semakin membingungkan. Banyak hal yang sepertinya mengkhawatirkan jadinya. Tetapi ketika kita belajar untuk taat, izinkan kekhawatiran itu berganti menjadi sukacita dan damai sejahtera. Nah, jadi teman-teman sekalian, semakin belajar Alkitab, bukan untuk kita semakin tahu tentang Allah, melainkan semakin taat kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Ratapan yang ditulis juga oleh Yeremia, dan dalam konteksnya ataupun dalam latar belakangnya, itu juga sama dengan pada penulisan kitab Yeremia. Nah, kenapa disebut kitab ratapan? Ratapan atau dalam bahasa Inggrisnya lamentation, itu harfiahnya artinya kita berteriak, menangis dengan keras. Jadi meratap di dalam kesedihan, di dalam tangisan, teriakan yang kedengeran dengan kerasnya. Nah, pertanyaannya, kenapa disebut kitab ratapan? Apa yang sedang diratapi di situ? Jawabannya adalah kitab ratapan mengisahkan tentang ratapan, teriakan, tangisan atas kehancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh pasukan kerajaan Babel. Jadi ungkapan kesedihan, ungkapan derita, keluhan
atas kehancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh pasukan kerajaan Babel. Nah, tetapi kita akan melihat ratapan di sini bukan sekedar teriak, marah-marah, sedih karena menderita. Nanti kita akan lihat. Nah, ini pembagiannya. Ini salah satu versi ya. Mungkin kalau rekan-rekan baca tafsiran-tafsiran yang lain, atau mungkin nanti rekan-rekan kuliah teologi, kadang-kadang pembagiannya bisa jadi beda. Ini nggak mutlak pembagiannya, tetapi setidaknya untuk membantu memandu ketika kita membaca. Ya, saya langsung skip saja. Nah, ratapan di sini sebenarnya bukan fokus kepada penderitaan, melainkan fokus kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita hanya meratap, ibaratnya kita sedang meratapi nasib kita, meratapi kondisi kita yang sulit, yang berat, yang mengerikan atau menyedihkan, kita akan kecewa dan putus asa, dan bahkan depresi, dan akhirnya mengakhiri hidup kita, bunuh diri, dan lain sebagainya. Ratapan justru menjadi kitab yang mengajak kita untuk di satu sisi ia teriak kepada Tuhan, Tuhan, kondisi saya sedang tidak oke. Tetapi ya dalam hal ini mau dikatakan, ya memang sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, kadang-kadang memang kita akan mengalami kondisi-kondisi di mana kita nggak oke. Nah, kita peratapan mau bilang iya, satu saat kita akan mengalami kondisi tidak oke. Entah karena memang orang lain yang membuat kita tidak oke kondisinya, atau memang karena kesalahan kita sendiri, sehingga kita harus mendapatkan hukuman atas itu. Nah, tetapi kita peratapan juga mengatakan, jangan fokus hanya kepada penderitaan dan musibahnya, tapi fokuslah kepada Allah. Nah, makanya rekan-rekan, salah satu ayat yang terkenal di dalam kitab Ratapan adalah ini, Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di tengah-tengah penderitaan. Jadi maksudnya adalah di tengah-tengah kondisi yang berat, kondisi yang sulit dan penuh derita, ingat bahwa Allah tetap menyayangi. Kasih setia Allah tidak dibatasi oleh penderitaan musibah. Kasih Allah itu selalu baru, selalu segar, memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, kalau rekan-rekan mau lihat lebih lanjut silakan, karena kitab Ratapan ini cukup menggambarkan kesedihan, bagaimana kondisi kelaparan yang berat terjadi pada waktu itu, sampai-sampai dikatakan orang tua harus menyembelih anaknya sendiri untuk dimakan. Nah, entah ini sebuah kiasan, entah ini benar-benar, kita nggak tahu. Ya, maaf. Tetapi itulah gambarannya bagaimana beratnya kehidupan yang dihadapi oleh orang Israel waktu itu, sampai-sampai diibaratkan seperti orang tua yang begitu laparnya, nggak ada makanan lagi, akhirnya anaknya pun bukannya dirawat, dikasihi, dipelihara, tapi malah disembelih untuk dimakan. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan itu, Allah hadir. Allah tidak tinggalkan umatnya. Allah masih beranugerah. Allah masih memelihara. Allah masih berikan kekuatan. Nah, yang menariknya, di ayat 27, jadi kalau tadi kan ayat 22-23. Nah, beberapa ayat berikutnya cukup menarik. Dikatakan, jadi ternyata ketika ada penderitaan, di ayat 27 dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi ternyata seorang itu harus pikul beban, atau ibaratnya harus menjalankan sebuah tugas tanggung jawab yang berat, harus siap menderita, itu dikatakan baik ketika seorang itu ibaratnya memikul kuk atau menanggung beban di masa mudanya. Kenapa? Karena dia akan menjadi terlatih. Dia akan menjadi orang yang lebih kuat. Karena memang dunia ini adalah dunia yang pasti akan membuat orang mengalami penderitaan. Setiap orang akan mengalami penderitaan. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen, setiap orang pasti akan menderita. Nah, ketika seorang terlatih untuk menderita di masa mudanya, dia akan menjadi orang yang lebih tangguh ketika dia semakin bertumbuh dan dewasa. Nah, tetapi Matius 11 ayat 28-30 memberikan petunjuk
bahwa yang namanya memikul kuk itu seperti gambar yang saya tampilkan, itu seperti kerbau yang memikul kuk dan di sisinya ada kerbau yang lain. Sehingga bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang tangguh ketika dia dilatih untuk memikul beban di masa mudanya, menderita dan kerja keras di masa mudanya, ketika dia berjalan bersama dengan Kristus. Matius 11 ayat 28-30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi dalam bagian ini, meskipun Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, ternyata di dalam ayat 29-30, Tuhan mau ngasih kuk, memberikan kuk. Jadi bukannya benar-benar lepas dari beban sama sekali. Ternyata ketika lepas dari beban tertentu, Tuhan berikan beban yang lain. Tapi beban di sini bukan beban yang menghancurkan, tetapi beban yang menguatkan, yang melatih. Dan ketika di sini dipasangkan, berarti yang berjalan bersama dengan kita memikul kuk adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketika dia pasang kuk itu ke kita, dia berjalan bersama dengan kita. Dan rekan-rekan, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita sebagai orang yang lemah, orang yang sakit, atau mungkin ada kekurangan di fisiknya, maka berarti yang harus menanggung beban yang lebih berat adalah partnernya. Jadi bisa bayangkan kalau salah satu kerbau ini misalnya cacat, atau ukuran tubuhnya kecil, atau masih muda, atau ternyata terlalu tua, maka partnernya lah yang akan menanggung beban yang lebih berat. Nah, sehingga sebenarnya ketika di sini dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, ini adalah perkataan dari Yesus yang juga adalah latar belakangnya secara manusia sebagai tukang kayu. Dia membuat kuk yang sangat pas sekali. Dan kalaupun nanti ketika dipikul bersama-sama, sebenarnya yang paling harus menanggung beban adalah Yesus. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dalam bagian ini pesan yang mau disampaikan adalah bahwa menderita itu bukan satu hal yang menyenangkan buat kita, tetapi ketika kita mengalami kesulitan, harus kerja keras dan menderita, izinkan penderita dan kerja keras itu semakin menempa kita. Nah, saya tutup dengan hal ini ya. Ini dalam bahasa Inggris. Di bagian tengah ada tulisan hard times create strong men. Saya terjemahkan ya. Masa-masa sulit menghasilkan orang-orang yang kuat. Nah, di kalimat yang di sebelah kanan, strong men create good times. Orang-orang yang kuat menghasilkan masa-masa yang menyenangkan atau masa-masa yang mudah. Nah, tulisan di bawah, good times create weak men. Masa-masa yang mudah justru bisa menghasilkan orang-orang lemah. Dan hasilnya, di sebelah kiri, weak men create hard times. Ketika orang-orang ini menjadi orang-orang yang lemah dan manja, mereka akan justru menghasilkan masa-masa yang sukar. Nah, jadi rekan-rekan, ya di satu sisi ya kita melihat bagaimana untuk menghasilkan orang yang kuat harus ada hard times, masa-masa sulit. Nah, masa-masa sulit dihasilkan dari orang-orang lemah dan manja, tapi bukan berarti kemudian kita jadi orang lemah dan manja. Melainkan ketika ada masa sulit, hard times, izinkan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Kalau misalnya kita melihat, kenapa ya kok anak-anak muda zaman sekarang sepertinya lemah? Mungkin karena mereka hidup di era yang sangat mudah buat mereka. Mereka tidak dilatih untuk kerja keras, tidak mendapatkan kesempatan untuk berjuang, atau penderitaan berusaha untuk dijauhkan dari mereka. Hasilnya, mereka jadi lemah. Hasilnya, mereka jadi manja. Nah, ini mungkin buat kita sebagai orang tua misalnya, ada baiknya kita tidak terlalu protektif dan menyediakan semuanya untuk anak kita, karena bisa-bisa anak kita menjadi terlalu lemah dan manja dan tidak sanggup menghadapi kenyataan di mana penderitaan itu akan dialami oleh semua orang. Nah, kita peratapan menolong kita untuk berserah dan mengandalkan Tuhan, berteriak ketika mengalami masa sulit dan sukar, tapi meminta pertolongan Tuhan agar masa sukar itu menempa hidup kita. Biarlah penjelasan ini menolong kita
Dan saya stop sampai sini materi saya. Dan ya saya persilakan kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, sudah bisa kita mulai. Ada yang mau bertanya atau ingin menanggapi? Saya ingin bertanya Pak Abraham. Oke, silakan Ibu Endang. Terima kasih penjelasannya, sungguh sangat menarik Pak Abraham. Kalau secara keseluruhan kita membaca kitab Yeremia seperti tadi dikatakan bahwa nakalnya bangsa Israel ya Pak, sehingga dikirim nabi-nabi pun untuk bertobat, dia tetap saja tidak mau bertobat, sehingga Tuhan harus mendatangkan bangsa yang lebih besar untuk mengalahkannya. Nah, bagaimana Pak Abraham relevansinya dengan situasi saat ini? Saya cari ayatnya saya nggak ketemu. Kalau maksud saya relevansinya dengan saat ini dengan adanya perang Israel dengan Palestina itu ya Pak. Kalau kita lihat YouTube itu kan banyak kita diimbau untuk tidak ikut mengutuki bangsa Israel karena yang mengutuk bangsa Israel akan terkutuk, yang akan mendoakan akan diberkati. Nah, itu maknanya seperti apa Pak? Kalau kita melihat tingkah laku bangsa Israel saat itu, dan kalau saat ini kita melihat berita-berita ya Pak, karena kita nggak ngerti, saya nggak ngerti sebenarnya, itu kan sudah tidak manusiawi lagi sepertinya begitu ya Pak Abraham. Dari perang itu korbannya anak-anak, wanita, lansia dan sebagainya. Padahal di ayat mana ya Pak kalau kita mengutuki Israel akan terkutuk, tapi kalau yang mendoakan akan diberkati. Nah, itu relevansinya seperti apa Pak Abraham? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi kita perlu bedakan antara Israel di dalam zaman Alkitab, yang ada di Alkitab, dengan Israel yang ada di zaman sekarang. Oh gitu. Kita perlu bedakan itu. Ya. Jadi memang ini dua situasi dan kondisi yang berbeda, karena pada intinya begini, Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi umat pilihan Tuhan bukan maksudnya adalah Allah memilih Israel saja dan yang lain nggak diberkati. Tetapi sebenarnya kalau di dalam Kejadian pasal 12 itu kan Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa kalau ada yang memberkati dia akan diberkati. Kalau ada yang, misalnya ketika ada orang yang memberkati Abraham, orang tersebut diberkati. Kalau ada yang mengutuk atau mencelakakan Abraham, orang tersebut malah dikutuk. Begitu. Itu di Kejadian pasal 12 ya. Di dalam ayat 1-3 ada janji Allah seperti itu. Nah, jadi dikatakan olehmu semua bangsa diberkati kepada Abraham. Nah, jadi dalam hal ini intinya ketika Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan, itu tujuannya adalah agar bangsa-bangsa lain diberkati. Jadi berkat itu bukan berkat yang hanya dinikmati oleh Israel, jadi mereka akan sombong dan egois, melainkan Allah mau memakai, suara saya putus-putus ya? Iya Pak. Oke. Atau mungkin rekan-rekan yang lain yang tidak sedang berbicara bisa tutup dulu mic-nya. Oke, jadi mohon rekan-rekan yang lain mohon untuk tutup dulu mic-nya ya. Nah, jadi bangsa Israel di dalam Alkitab itu memang dipilih Allah agar bangsa-bangsa lain itu bisa mengenal Allah dan terberkati. Jadi intinya di situ. Nah, kedua, kalau bangsa Israel ini bandel, biarkan Allah yang menghukum mereka. Meskipun Allah bisa hukum mereka pakai bangsa lain. Nah, itu prinsipnya. Jadi, kalau ada bangsa lain yang mau menyerang Israel, maka bangsa tersebut akan kalah, bangsa tersebut akan hancur. Kenapa? Karena Allah melindungi Israel. Karena Israel umat pilihan Allah. Sehingga kalau Israel ini bisa kalah di dalam Alkitab ya, itu artinya Allah yang sebenarnya sedang menghukum mereka
karena kebebalan dan kebandelan mereka. Itu prinsipnya. Jadi hanya Allah yang berhak untuk menghukum umat pilihannya. Nah, jadi kalau ada bangsa lain mau nyerang mereka, pasti akan kalah, pasti akan dihancurkan. Nah, kalau dalam kitab Yeremia, Israelnya kalah artinya apa? Israel lagi bandel. Bandel dan bebal, sehingga Allah pakai bangsa lain untuk menghukum mereka. Nah, bagaimana dengan relevansinya di zaman sekarang? Nah, apa yang terjadi di tanah Palestina sana, perang antara Israel dan Palestina, kita perlu melihatnya dari berbagai aspek, bukan saja dari aspek religius. Nah, kalau aspek politik yang terjadi sebenarnya, kita perlu melihat bahwa bedakan antara Palestina dengan Hamas. Dan bedakan antara agama-agama yang ada di sana, antara Islam, Yahudi, Kristen. Ini bukan perang agama. Kalau perang agama, misalnya Yahudi dengan Islam, kalau memang ini perang agama, maka sudah seharusnya dari sejak awal dua masjid di Yerusalem dihancurkan. Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Harusnya dua-duanya hancur. Kalau rekan-rekan misalnya ketik masjid di tanah Palestina atau masjid di Yerusalem, nanti rekan-rekan akan melihat ada dua masjid. Yang pertama, masjid yang kubahnya hitam, dan yang kedua, masjid yang kubahnya seperti warna emas. Nah, kalau memang ini perang agama, harusnya dua masjid itu dari awal sudah hancur. Tapi kenyataannya masih tetap berdiri sampai sekarang. Berarti ini bukan perang agama. Padahal di salah satu masjid tersebut, konon katanya, di bagian bawahnya, fondasinya, itu terkubur salah satu pilar bait Allah yang dulu dihancurkan. Jadi bisa bayangkan, jadi ketika di perjanjian baru itu bait Allah sempat ada, terus dihancurkan. Nah, salah satu pilarnya itu konon katanya ada di bagian dasar fondasi dari salah satu masjid yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau memang orang-orang Israel ini ingin benar-benar membangun bait suci kembali, harusnya salah satu masjid itu dihancurkan untuk bisa mereka mengambil salah satu pilar dari bait Allah itu dan dipasangkan kembali sebagai salah satu pilar untuk membangun bait Allah versi modern sekarang. Kenyataannya itu tidak. Berarti ini kembali bukan bicara tentang perang agama. Tetapi banyak kali sebenarnya politik. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai orang Kristen pun kita perlu bijaksana dalam menyikapinya. Nah, tetapi yang perlu kita lihat adalah permasalahannya ada dua. Yang pertama adalah dari Hamasnya ini sendiri, yang berusaha untuk memperkeruh suasana perpolitikan dan berbangsa bernegara di sana, keamanan di sana, sehingga misalnya kalau mungkin rekan-rekan masih ingat, tahun lalu itu serangan dimulai ketika di hari Sabat. Serangan terhadap Israel dilakukan di hari Sabat oleh Hamas. Jadi orang-orang Israel itu memang yang beragama Yahudi ya, mereka itu kan Sabat mereka berhenti, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Diserang. Jadi mereka ibaratnya memang waktunya mereka nggak boleh ngapa-ngapain, tiba-tiba diserang, ditembakin, dibom, korbannya banyak. Jadi dan mereka nggak boleh balas karena mereka mau taat sama agama mereka, orang-orang Israel ini. Nah, ketika dibales, nah itu ini yang kedua, faktor media. Tetap memang ada kekejaman di sana, tetap ada pembantaian di sana. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa serangan Israel itu dibenarkan karena Israel ini umat pilihan Tuhan. Enggak ya, tetap itu tragedi kemanusiaan yang kita harus kecam. Nah, cuma kita mesti waspada juga dengan peran media. Hati-hati dengan berbagai macam tayangan, foto, video, iklan yang terlalu mengekspos korban-korban perang yang terjadi. Dan kita nggak tahu pasti apakah itu benar atau tidak, dan apakah itu sebuah tragedi yang terjadi di masa ini, atau ternyata mungkin kutipan dari video yang lama dan lain sebagainya. Dan kita mesti lihat apakah ini sebenarnya salah satu cara untuk semakin mendiskreditkan orang-orang Israel. Dan yang perlu kita lihat lagi adalah begini. Di Indonesia misalnya sudah terjadi pemboikotan terhadap perusahaan-perusahaan makanan, produsen-produsen makanan yang dianggap mendukung Israel. Misalnya apa? Starbucks, McD. Nah,
orang-orang tertentu memboikot dengan anggapan bahwa kalau ini diboikot, maksudnya produknya nggak dibeli, nggak boleh makan di sana, orang yang mau makan dipersulit, takut-takutin, berarti nanti mereka nggak akan dukung Israel lagi. Nah, tapi mereka nggak kepikir bahwa ketika mereka bilang anti-Israel, anti-Yahudi, mereka pakai sosial media yang dibuat oleh orang Yahudi. Instagram, Facebook, itu yang bikin orang Yahudi. Nah, mereka kalau memang mau anti-Yahudi, harusnya jangan munafik seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika mereka melarang orang untuk makan makanan dari produsen yang mendukung Israel, pertanyaannya, emangnya karyawan McD misalnya, nggak ada orang yang beragama sama dengan orang-orang yang memboikot ini? Nah, ternyata akhirnya apa? Banyak terjadi pengurangan karyawan. Misalnya di McDonald, ada beberapa gerai yang tutup. Akhirnya karyawan-karyawannya yang beragama sama dengan orang-orang yang memboikot di PHK. Nah, jadi rekan-rekan, ya kita bisa lihat kondisinya itu nggak semudah yang kita bisa bayangkan. Bahwa ini cukup kompleks dan sikap kita adalah eh, tetap mendoakan agar perdamaian terjadi di tanah Palestina sana. Dan yang kedua, ya kita berdoa agar terjadi sikap yang jelas dan tegas terhadap provokator yang memicu terjadinya peperangan di tanah Palestina sana. Jadi mungkin itu ya yang kita perlu pahami. Dan yang ketiga, tentang Israel itu sendiri, kalau memang kita melihat dari sudut pandang Alkitab, maka ya biarkan Tuhan yang menghukum mereka kalau memang mereka sudah semakin jauh dari Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, terima kasih Pak Braham. Jadi kalau apa ya, kadang-kadang tetangga sebelah itu ngomongnya sampai pedes di kuping gitu itu, kita itu mau nengahin ya percuma, mau jelasin ya apa. Ya, jadi kita doa gitu aja ya Pak Braham ya. Kita memang jangan terpancing dengan mereka, tapi ibaratnya karena kita sudah tahu berbagai hal tadi, maka kita lihat bahwa Putus. hanya pembantaian terhadap sesama manusia. Dan yang kedua, kita perlu mungkin Oke, mungkin buat rekan-rekan yang lain, itu dulu mic-nya. Ya Pak, makasih ya Pak Be, Mas penjelasannya. Oke, bisa tolong tutup dulu mic-nya. Oke. Oh, Bu Cuci mau... Ya, saya mau minta tanya Yeremia 5 ayat 10 Pak. Yang cerita apa tuh? Anggur. Kalau kesempatan ya kita Yeremia 5 jelaskan ayat juga 10. bahwa kita perlu bedakan Palestina dengan Hamas. Itu. Yeremia 5 ayat 10. Ya. Yang mau ditanyakan apa, Bu? Yang ditanya itu mereka mau ke tempatnya pohon anggur itu mereka itu siapa? Ya, yang pertama itu apa tulisnya? Kalau Mandarinnya Manimen tuh kalian ya. Nah, ini maksudnya itu ceritanya dan ceritakan siapa gitu, Pak. Yang ke tempatnya pohon anggur. Iya. Ya, memang kita perlu lihat dari ayat 1-nya, Bu. Oh, itu. Ya. Ayat 1 udah langsung dikatakan
lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Jadi dalam hal ini Tuhan seperti sedang berbicara kepada bangsa yang mau menghukum orang Israel. Jadi kalau di ayat 2 misalnya, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Jadi Tuhan sedang menyatakan bangsa Israel ini kalau bersumpah ngutip-ngutip nama Tuhan, padahal mereka bersumpah palsu. Nah, jadi mereka di sini orang Israelnya, orang Israel yang kemudian mau dihukum Allah, dan kemudian Allah seperti sedang berkata kepada bangsa yang hendak dipakai, bangsa yang hendak menyerbu Israel, jadi mau bilang, kalian naik tuh ke kebun anggurnya, maksudnya orang-orang Israel ini, hancurkan, tapi jangan sampai benar-benar ludes. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Ya, terima kasih Pak Abe. Sama-sama Bu. Nah, jadi dari sini terima kasih untuk pertanyaan Bu Cuci. Kita lihat bagaimana kadang-kadang Tuhan pakai pohon anggur atau kebun anggur untuk menjadi ilustrasi tentang umat Israel. Jadi kalau kita ke Yohanes pasal 15, Tuhan yang akulah pokok anggurnya, bahwa Israel itu sebenarnya pokok anggur juga, tapi pokok anggur yang gagal, pokok anggur yang memberontak. Nah, hanya di dalam Kristus, pokok anggur yang jadi itu, Israel sebagai pokok anggur bisa mendapatkan pemulihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abe. Oh ya rekan-rekan, maaf diinterupsi sebentar. Ya, kasih sama-sama Cuci. Apakah kita bisa mendokumentasikan? Ya boleh foto dulu aja ya. Ya. Cuma saya ini apa? Laptopnya besar. Jadi nggak pakai Kenapa? HP, ada yang pakai laptop. Ya udah saya aja deh. Saya aja yang foto. Bentar. Saya yang foto aja ya. Oke semuanya ya. Siap ya. Ini Pak Abi kenapa mukanya jadi miring begini? Kebalik. Udah baru benar. Oke siap ya. Bentar. Ya 1, 2, 3. Iya kayaknya. Sekali lagi. Ya 1, 2, 3. Ya. Oke. Lanjut aja lanjut. Kasih. Sekali lagi. Ya 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Oke. Lagi. Kenapa tadi siapa yang foto? Ada yang foto lagi tadi? Enggak tadi Pak, siapa yang foto lagi tadi barusan? Lagi. Kenapa? Enggak, soalnya saya tadi ketutup ininya, kameranya. Ini suaranya kenapa putus-putus? Udah kali ya, udah cukup ya fotonya ya. Udahlah kalau gitu ya, oke lah. Ya, dilanjut aja Pak B. Ada yang mau tanya, silakan. Udah fotonya. Ya, dilanjut. Ada yang mau tanya, silakan. Ya silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya.
Herianto tuh kayaknya mau nanya. Silakan Herianto, segera dibuka aja kameranya. Itunya. Ya, oke. Di Yeremia 41 ayat 1. Yeremia 41. Di dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Pertanyaannya, apakah Ismail bin Netanya itu adalah keturunan dari Abraham? Pertanyaan sih itu aja sih. Abraham. Oh, oke. Itu aja sih. Abraham. Baik, terima kasih Ko Yanto untuk pertanyaannya. Jadi dalam Yeremia 41 itu ada nama Ismail. Nah, memang Ismail ini salah satu nama yang umum buat orang-orang pada jadi itu yang akhirnya dengan Samuel. Nah, Ismail juga pengertiannya mirip-mirip seperti itu. Dan mungkin ini sudah sempat dibahas di kebaktian wanita ya tadi pagi buat rekan-rekan yang di komisi wanita tadi mungkin masih ingat nama Ismail itu nama umum buat orang-orang di Israel pada waktu itu. Misalnya nama Yusuf, nama Ismail, nama misalnya yang lain adalah seperti halnya. Tapi beberapa nama misalnya Musa itu mereka karena sangat menjunjung tinggi. Tapi beberapa nama itu misalnya Yosua itu termasuk nama-nama yang cukup umum dipakai di. Jadi memang yang ada di dalam Yeremia 41 itu bukan keturunan langsung Abraham dari berbeda. Jadi namanya sama tapi orangnya beda. Jadi Ismail itu nama umum untuk orang-orang Israel pada zaman Alkitab. Nah, cuma memang kita zaman sekarang itu orang Kristen jarang ya yang namanya Ismail ya. Tapi kalau orang Muslim ada yang namanya Ismail. Sebenarnya kita perlu mengerti bahwa sebelum ada Islam, orang sudah ada. Dan sebelum ada agama Islam, banyak juga orang-orang Arab yang beragama Kristen. Nah, jadi begitu tahun 500-an dan 700-an seterusnya, di Arab bertumbuhlah agama Islam. Kemudian akhirnya seiring berjalannya waktu, seolah-olah yang namanya Arab pasti Islam. Padahal belum tentu. Dan awalnya orang Arab itu mayoritas bukan beragama. Nah, jadi sebenarnya nama umum orang-orang Israel pada waktu itu, jadi Ismail adalah orang Israel yang dan dia sebagai anak dari Abraham. Dan yang kedua, kalau kita misalnya menggunakan kata-kata yang asalnya dari bahasa Arab, bukan itu kita jadi orang Islam. Ya, misalnya Allah itu kan misalnya dibilangnya bahasa Arab, tapi berarti ya bahasa Arab pasti Islam, bukan ya? Karena Islam ada tahun 500-an gitu. Jadi nggak apa-apa kita menyebut Tuhan kita atau memanggil yang kita sembah sebagai Allah, nggak apa-apa. Dan kalau nanti ada rekan-rekan yang punya saudara yang Kristen kasih nama Ismail, ya nggak apa-apa juga, ya. Karena artinya cukup bagus.
Allah mendengar. Oke, makasih Pak. Ya, cukup. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama, Ko Herianto. Kalau udah nggak ada yang mau tanya, kita tutup aja kali ya. Ya. Atau Pak Teguh? Pak Teguh ada yang mau Baik, nanya? baik, Pak Abraham. Menarik sekali presentasi Bapak tadi tentang hard lift. Jadi ini langsung ke dalam praktek kehidupan saja. Jadi ada ya masih hubungannya masih cucu keponakan ya Pak ya. Jadi dia barusan lulus 2 tahun yang lalu. Kemudian mencari pekerjaan. Dia bidangnya dari jurusan bioteknologi. Nah, dia sudah apply ke berbagai perusahaan dan pernah dipanggil di Indomaret apa ya kalau nggak salah. Nah, kemudian pada sesi wawancara dia jatuh. Ya kita nggak tahu persis sebabnya kenapa kok di sesi wawancara itu gagal. Terus kemudian kan ada grup keluarga kan Pak. Lah anak ini nggak mau masuk. Jadi gimana ya? Apa malu atau bagaimana? Nah, saya bilang apakah justru di event keluarga ini kan merupakan sarana komunikasi, sarana silaturahmi untuk saling memberikan informasi dari para keponakan maupun para anaknya keponakan. Jadi statusnya kan cucu keponakan saya. Jadi mamahnya bilang sudah 2 tahun belum dapat kerja dan stres. Nah, dilalahnya anaknya kakak saya yang bungsu juga baru dapat Pak 2 tahun juga. Kemudian ya kakak saya berkomentar bahwasanya yaitu merupakan ujian. Saya juga sama komentarnya. Jangan putus asa, tetap dicoba, apply sebanyak-banyaknya, nggak usah pilih-pilih tempat kerja. Mana yang panggil lebih dulu, itu yang didatangi. Kebetulan yang di Jarum ini kan satu gereja anaknya atau cucunya Pak Yeremia Pendeta Emeritus ya Pak ya. Tapi dia udah kerja di Jarum, kan dia jurusan bioteknologi limbah. Jadi, nah pada suatu ketika manajernya udah pass away, berpulang, nah dia yang menggantikan menghandle segala sesuatunya mengenai perlimbahan di semua anak perusahaannya di kota Kudus. Nah, kemudian saya menghubungi dia untuk bertanya bahwasanya menurut Jabin itu untuk Jarum itu ini Pak, jadi terlalu lebih memprioritaskan pegawai pria bukan pegawai wanita. Jadi untuk wanita ini persentasenya kecil. Nah, tadi saya tertarik sekali ya dengan slide terakhir yang circle tadi, bahwa keadaan yang dalam artian pencobaan sesuai di dalam kitab ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia itu justru Tuhan mau membuat bangsa Yahudi menjadi bangsa yang tough, yang tegar, yang justru dia bisa bertahan di masa pencobaan. Nah, saya ingin membagikan hal ini untuk nanti saya share di grup keluarga. Tentunya apa? Tentunya saya ingin ini Pak ya, mengedukasi lah, terutama cucu-cucu keponakan ini. Karena saya sungguh terinspirasi dari kakak sulung saya, yang notabene merupakan nenek si Priska itu tadi Pak ya, yang cucu keponakan. Karena waktu di masa tuanya, kakak sulung saya itu rajin sekali membaca Alkitab dari buku. Walaupun saya yakin juga tidak mengerti apa artinya. Tapi setiap saya ke Magelang,
bermain ke rumahnya, walaupun yang diceritakan masa kecil kami dulu hal-hal yang sama, tapi saya herannya juga mendengarkan dengan penuh sukacita. Dan itu juga ada anaknya yang ditanya bahwasanya saya termasuk saudaranya yang selalu main ke rumahnya dia lah ya. Nah, otomatis di bawah alam bawah sadar saya ingin meneruskan warisan yang sangat berharga ini, dan puji Tuhan sudah ada bahwasanya digunakan yang saya tarik dalam grup MPA ini. Karena saya sungguh mengimani, sungguh meyakini dari hasil membaca Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bagaimana Tuhan berkarya pada umat manusia. Tentunya seperti yang disampaikan, carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatu akan diberikan kepada Alkitab ini. Karena saya pikir Tuhan itu bisa seperti, dan itu sudah dinyatakan dalam Alkitab, berkat Tuhan dicurahkan justru pada saat kita tidur. Di kitab Mazmur ya Pak, kalau nggak salah itu. Pada saat tidur, dan yang penting kita itu berserah penuh kepadanya, mau mendengarkan Tuhan. Ya seperti Bapak tadi sampaikan ya, sudah kamu manut saja, ditawan oleh Nebukadnezar itu manut saja, kamu ditawan oleh orang-orang Kasdim, kamu manut saja. Jangan gukar PDW, jangan maunya sendiri, tapi harus taat penuh, patuh kepada pimpinan Tuhan. Jika engkau patuh, engkau akan selamat. Dan itu kan bukan hanya berlaku di masa lalu saja ya Pak ya. Kan itu Alkitab ini sifatnya kan abadi, kekal, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Alkitab ini sifatnya, saya sangat berterima kasih Pak dengan pencerahan yang Bapak sudah sampaikan di malam hari ini. Dan memang benar, semakin kita pencerahan yang Bapak tulis, semakin kita mendalami, maka sukacita Tuhan itu sungguh-sungguh merasuk. Jadi hal ini secara tidak langsung sebagai orang percaya, benar-benar bahwa firman Tuhan itu boleh benar-benar menguatkan apapun keadaan kita saat ini. Karena serangan secara fisik, ngantuk, malas, dan sebagainya. Apabila kita memang berniat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan merespon pada saat itu. Kemudian juga di dalam perjalanannya itu ya ada kan Pak keponakan yang memang pandai, terus bagaimana dia menyatakan maksud saya si Priska itu untuk bergabung agar kiranya dia juga mau bergaul juga dengan sepupu yang lain, untuk secara japri bagaimana cara menghadapi, walaupun di YouTube itu ada Pak ya, teknik menghadapi wawancara dan sebagainya. Apalagi di tengah situasi sekarang mencari pekerjaan kan sungguh-sungguh tidak kondusif ya, terutama dari area Jawa Barat, di usaha tekstil itu banyak yang dihentikan. Saya pikir kemelekatan kita kepada firman-Nya sungguh-sungguh sangat relevan menurut saya. Jadi kerajaan Allah bukan merupakan makanan, namun itu merupakan kehidupan yang damai sejahtera. Jadi saya ingin bersaksi menyatakan bahwa Alkitab itu benar-benar firman-Nya yang hidup. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan, dan pada kesempatan ini saya tetap berdoa untuk Pak Abraham, tetap diberikan sukacita, kesehatan, sehingga bisa mengguidance kami semuanya, sehingga hal ini boleh kami tularkan kepada saudara-saudara kami yang lain. Yang penting saya bersama Bu Endang sudah berusaha untuk mengajak, dan keputusan kembali kepada demikian Pak, kesan dan keputusan yang sangat luar biasa tentang firman Tuhan yang sungguh-sungguh hidup ini. Terima kasih Pak. Tuhan yang sungguh-sungguh hidup ini. Terima kasih Pak. Oh kok delay ya suaranya?
Soalnya delay. Sama-sama. Saya dari tadi bingung ini kenapa ada dua suara. Kita sudah mendoakan saya. Ya, kiranya Tuhan terus Soalnya delay. Saya dari tadi bingung kenapa ada dua suara. ya ini lagi error makanya. Aduh kacau ini. Oke lah kalau gitu selesai kali ya Pak Abraham. Oke. Ya, terima kasih. Aduh kacau ini. Oke lah selesai kali ya Pak Abraham. Iya Bu, silakan Bu. Oke, silakan Bu. Halo, halo. Tes. Ya kita tutup aja minta ini kali ya. Pak Teguh boleh mimpin doa kali? Ya. Pak Teguh, mic-nya dibuka? Belum dibuka mic-nya. Ya. Ya, Pak Teguh boleh pimpin doa ya. Ya, siap Bu. Ya. Mari saudara-saudara semuanya, kita menutup sesi panduan yang sudah disampaikan oleh Bapak Abraham dengan sangat luar biasa, sehingga kita boleh dibukakan lagi, semakin dibukakan akan rahasia firman Allah yang hidup ini. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur dan limpah terima kasih. Engkau sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh menyertai dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami sudah Engkau panggil menjadi pengikut-Mu yang setia. Untuk itu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas rekan-rekan yang boleh berkumpul pada malam hari ini. Biarlah semangat mereka untuk belajar, untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, untuk membedah firman-Mu, untuk menggumuli firman-Mu, dan untuk berdiskusi di antara komunitas-komunitas anak Tuhan dimanapun berada, boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya. Teristimewa di saat sekarang ini, di mana situasi negara kami sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, sesuai yang sudah Pak Abraham sampaikan, kami diwajibkan untuk berdoa, mendoakan kesejahteraan negara di mana kami tinggal. Biarlah kami pada saat ini berdoa untuk pemerintahan Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober yang akan datang. Dan kami juga berdoa untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran yang akan melanjutkan pemerintahan ini. Biarlah mereka juga boleh menjalankan pemerintahannya ini dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi rasa takut akan Tuhan. Karena dari sejarah bangsa Israel kami sudah boleh belajar bahwa selama mereka taat patuh kepada kehendak Tuhan, maka mereka akan dipimpin secara luar biasa oleh Tuhan. Namun sebaliknya, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka sesungguhnya hukuman Tuhan siap dijatuhkan. Oleh karena itu, kami tetap berdoa untuk calon presiden Prabowo, yang kami juga tahu ibundanya adalah seorang pengikut-Mu juga, adiknya juga seorang pengikut-Mu. Biarlah mereka tetap kembali ke iman yang mula-mula.
bahwasanya hidup kami adalah hidup yang berserah penuh kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk semua WA group yang ada di MBA ini, kiranya Tuhan juga pakai leader-leader secara luar biasa. Kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Abraham, Tuhan berikan kesehatan yang prima, Tuhan berikan semangat yang menyala-nyala untuk tetap memberitakan kabar sukacita ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain, kiranya Tuhan berkati untuk pekerjaan mereka, untuk masa studi mereka. Dan apabila kami akan undur dari forum ini untuk beristirahat dan melanjutkan aktivitas pada keesokan harinya, kami tetap berharap akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan semoga kami dijauhkan dari segala mimpi-mimpi buruk. Kami tolak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Guru Agung sejati kami, Gembala Agung yang baik, yang akan mencari seekor domba pun yang terhilang. Haleluya, amin. Ya, terima kasih ya kepada Pak Teguh dan juga Pak Abraham yang hari ini sudah membawakan firman Tuhan. Ya, kita akan bertemu kembali minggu depan ya, Pak Abraham. Oke, jadi tolong semuanya yang sudah tahu siap ya, ikut ya minggu depan ya. Kita akan kembali lagi ya. Ya, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam. Selamat malam, terima kasih semua. Selamat malam. Malam. Ayo Yosafat, selamat malam. Sakit apa itu Pak Abraham istrinya? Pak Abraham? Oke. Ya udah kita keluar ya kalau gitu ya. Oke. Oke.